Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Purnawati dengan NIM 100118182025012 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas B angkatan 2020 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis risiko keselamatan di pemukiman lahan basah. Untuk itu, yuk simak video berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pemukiman lahan basah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, pemukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan ataupun kawasan pedesaan. Untuk lahan basah atau wetland itu merupakan setiap wilayah di mana tanahnya itu jenuh dengan air. Perlu kita ketahui luas lahan basah di Indonesia maupun di dunia. Yang pertama, luas lahan basah di dunia itu diperkirakan lebih dari 8,5 juta kilometer kubik atau lebih dari 6% dari total luas permukaan bumi. Total luas lahan basah terus mengalami pengurangan. Sejak dulu atau sejak lama lahan basah ini telah beralih fungsi sebagai daerah pemukiman, pertanian, dan eksploitasi lainnya. Untuk di Indonesia memiliki 30,3 juta hektar lahan basah yang tersebar di berbagai wilayah. Di Indonesia ada 7 situs Ramsar, di antaranya tersebar di Kota Jambi, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, Papua, dan Kalimantan Tengah. Adapun sifat dan ciri pemukiman lahan basah sebagai berikut. Pertama, tergenang air yang dangkal baik secara sebagian ataupun keseluruhan. Kemudian genangan airnya itu bersifat permanen ataupun musiman, baik berupa air diam ataupun air yang mengalir. Ketiga, terbentuk secara alami maupun buatan manusia, baik berupa air tawar, air payau, maupun air asin. Lahan basah ini berbeda dengan perairan, dekat dengan permukaan tanah, dan yang terakhir memiliki jenis tumbuhan yang khas. Selanjutnya yaitu jenis lahan basah. Jenis lahan basah terbagi menjadi dua, yaitu ada lahan basah alami dan lahan basah buatan. Untuk lahan basah alami itu contohnya rawa-rawa air tawar, hutan bakau atau mangrove, rawa gambut, hutan gambut, paya-paya, dan tepian sungai. Untuk lahan basah buatan itu contohnya ada sawah, waduk, saluran irigasi, dan kolam yang dibuat oleh manusia. Selanjutnya, analisis risiko. Analisis risiko ini merupakan suatu metode analisis yang meliputi faktor penilaian, karakterisasi, komunikasi, manajemen, dan kebijakan yang berkaitan dengan risiko tersebut. Analisis risiko ini juga merupakan sebagai proses mengembangkan pemahaman terhadap suatu risiko. Analisis risiko ini dapat memberikan masukan untuk proses evaluasi risiko dan dalam mengambil keputusan apakah suatu risiko itu perlu dikendalikan atau memilih strategi dan metode yang tepat dalam mengendalikannya. Analisis risiko ini juga merupakan bagian dari tahap asesmen risiko dalam proses manajemen risiko. Untuk analisis risiko ini mencakup penyebab dan sumber risiko, dampak positif atau negatif dari suatu risiko, dan kemungkinan suatu risiko itu dapat terjadi. Adapun langkah-langkah dalam analisis risiko, yang pertama, identifikasi risiko, yang kedua, evaluasi nilai risiko, yang ketiga, identifikasi opsi penanganan risiko, yang keempat, perhitungan nilai risiko yang diharapkan. Nah, kita ambil contoh dalam lahan basah ini yaitu hutan rawa gambut, yang mana ini merupakan suatu ekosistem yang unik dan di dalamnya terdapat beraneka ragam flora dan fauna. Hutan rawa gambut ini mempunyai peranan penting dalam memelihara keseimbangan lingkungan, mencegah kebanjiran di musim
hujan dan melepas kelembapan kembali ke udara selama musim kering. Selain memiliki manfaat yang sangat banyak, hutan rawa gambut ini memiliki risiko bahaya, yang mana ini merupakan salah satu tipe lahan basah yang paling sering terancam dengan tekanan dari berbagai aktivitas manusia. Kemarau panjang yang hampir terjadi di setiap tahun dapat menyebabkan lahan rawa gambut ini mudah terbakar karena kesalahan manusia, seperti membuang puntung rokok sembarangan, kemudian ketika membakar sampah tidak mati secara total apinya, dan itu dapat menyebabkan bencana kabut asap yang banyak sekali menimbulkan kerugian di berbagai sektor. Pemadaman kebakaran di area gambut ini cukup sulit dan biayanya juga cukup mahal. Ini juga dapat menyebabkan kerusakan ekologi dalam jangka panjang. Gambut terbakar di atas dan di bawah permukaan. Oleh karena itulah kenapa rawa gambut ini sulit untuk dipadamkan. Metode-metode pemadaman kebakaran yang mungkin diterapkan juga itu cukup mahal untuk pengendalian kebakaran di lahan gambut. Adapun untuk pencegahan kebakaran di hutan rawa gambut itu yang perlu kita upayakan yaitu peningkatan partisipasi masyarakat, kemudian menghindari membakar sampah di lahan atau hutan terutama saat angin kencang. Angin yang bertiup kencang itu akan beresiko menyebarkan kobaran api dengan cepat dan menyebabkan kebakaran. Kemudian melakukan pengawasan terhadap titik rawan kebakaran, lalu melakukan patroli dan pengawasan rutin pada tempat-tempat yang memang rawan terjadi kebakaran, terutama saat musim kemarau, dan yang terakhir, menyediakan alarm peringatan saat kebakaran terjadi sehingga warga cepat bertindak untuk memadamkan api yang menyebar luas. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.